Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Nur Khalifah, mahasiswi STKIP PGRI Sidoarjo, program studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019, kelas sore. Di video ini saya akan menjelaskan tentang metode inquiry. Apa itu inquiry? Komponen-komponen apa yang ada di inquiry? Langkah apa saja pada metode inquiry? Lalu kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada di inquiry? Sebelumnya, perkenalkan dosen pengampu dari mata kuliah pembelajaran inovatif saya adalah Ibu Dr. Lestari Ningsih MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode inquiry. Sebelum ke istilah, inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti pertanyaan, pemeriksaan, penyelidikan. Nah, sekarang secara istilah, metode inquiry atau pembelajaran inquiry merupakan suatu pembelajaran berbasis permasalahan atau investigasi yang dilakukan dengan mencari kebenaran atau pengetahuan yang memerlukan pikiran kritis, kreatif, serta dapat menggunakan intuisi. Pembelajaran inquiry ini adalah suatu pola pembelajaran untuk membentuk peserta didik belajar merumuskan suatu permasalahan dan menguji pendapatnya sendiri serta memiliki kesadaran akan kemampuannya. Pembelajaran ini dimulai dengan pengajuan suatu masalah dan pertanyaan. Di sini peserta dituntut untuk berpikir secara logis, analitis, dan kritis dalam mencari, menyelidiki, dan menemukan jawaban atas masalah yang dipertanyakan atau diberikan. Nah, sekarang sudah paham kan apa pengertian metode inquiry tersebut? Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen inquiry. Walaupun dalam praktiknya, metode pembelajaran inquiry ini sangat beragam, tergantung pada situasi dan kondisi sekolah. Namun dapat disebutkan bahwa pembelajaran dengan metode inquiry memiliki 5 komponen umum, yaitu yang pertama questions, yang kedua student engagement, yang ketiga cooperative interaction, yang keempat performance evaluation, yang kelima ada variety of resources. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama yaitu question. Pembelajaran ini biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan pembuka yang bersifat open-ended. Hal ini bertujuan untuk memancing rasa ingin tahu siswa dan atau kekaguman siswa pada suatu fenomena atau permasalahan. Yang kedua, itu student engagement. Dalam metode inquiry, keterlibatan aktif siswa merupakan suatu keharusan, sedangkan peran guru adalah sebagai fasilitator dan motivator. Nah, yang ketiga ada cooperative interaction. Siswa diminta untuk berkomunikasi. Komunikasi ini dalam bentuk kelompok, sehingga mereka saling bekerja sama untuk mendiskusikan sebuah gagasan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang keempat ada performance evaluation. Dalam menjawab permasalahan, biasanya siswa diminta untuk membuat sebuah produk yang dapat menggambarkan pengetahuannya mengenai permasalahan yang diberikan. Bentuk produk ini dapat berupa presentasi, grafik, poster, karangan, dan lain-lain. Melalui produk ini, guru bisa melakukan evaluasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah variety of resources. Nah, di sini siswa dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar. Tidak hanya berpacu pada buku saja, bisa dari website, jurnal,
televisi, video, poster, atau bahkan wawancara dengan ahlinya. Seperti itu teman-teman. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah pembelajaran inquiry. Di langkah pembelajaran inquiry ada 6 fase. Fase yang pertama, siswa merumuskan masalah, menyajikan pertanyaan atau masalah. Peran guru di fase ini adalah membimbing siswa mengidentifikasi masalah. Lalu di fase kedua, siswa mengembangkan atau menyusun hipotesis. Peran guru di sini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling tukar pendapat dalam menyusun hipotesis. Di fase ketiga, siswa merancang kegiatan atau eksperimen. Peran guru di sini tentunya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Guru juga membimbing siswa dalam menentukan langkah-langkah kegiatan. Di fase keempat, siswa mengumpulkan data. Jadi pengumpulan data ini berdasarkan pada eksperimen yang telah dilakukan. Peran guru di sini, guru membimbing siswa untuk mengumpulkan data. Karena perlu diingat, guru pada metode inquiry ini adalah sebagai fasilitator. Di fase kelima, siswa menguji hipotesis. Peran guru di sini, guru memberikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data dalam uji hipotesis. Nah, di sini guru juga bisa memberikan evaluasi tentang hasil uji coba yang dilakukan oleh peserta didiknya. Di fase ke-6 yaitu penarikan kesimpulan. Guru di sini membimbing siswa dalam menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah. Nah, lalu kita akan membahas tentang kelebihan metode inquiry. Yang pertama, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Setelah kita bahas kelebihan inquiry, lalu kita akan membahas tentang kekurangan inquiry atau kelemahan pembelajaran inquiry. Di samping memiliki kelebihan, pembelajaran ini pastinya memiliki kekurangan. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Hal ini dikatakan sulit jika peserta didik yang ada di dalam kelas jumlahnya sangat banyak. Jadi guru tidak bisa mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua yaitu sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu. Terkadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan.
Jadi seperti itu teman-teman, kelebihan dan kekurangan metode inquiry. Sekian yang bisa saya jelaskan untuk metode inquiry berupa pengertian komponen, langkah-langkah, kelebihan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau bahkan mungkin lebih. Mohon dimaklumi. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.